Mitra bisnis, berdasarkan survei indikator politik Indonesia, Prabowo Subianto unggul sebagai bakal calon presiden mendatang dengan 31,6%, dibayangi Ganjar Pranowo di angka 31,4%. Sementara Anies Baswedan di urutan 3 dengan 17,6% suara. Nah, apa komentar Anda mengenai survei terbaru indikator politik Indonesia ini? Apakah sesuai dengan harapan Anda? Silakan 633-9160, WhatsApp call 0816-924-924. Kalau saya pendapat pribadi ya, di Indonesia harus orang punya beceng, orang militer, tapi militer yang benar. Kalau nggak negara ini pasti agak kacau kalau sipil ya. So, bangsa kita kan banyak ini yang ya istilahnya banyak yang susah diatur seperti korupsi apa. Ya saya selain ini Prabowo juga boleh dia orangnya. Cuma dulu kan banyak suara-suara sumping buat dia. Kalau saya nilai ya manusia semua nggak ada yang sempurna. Kalau saya nilai dia sih cukup baik bandingkan siapa yang itu Ganjar. Tapi saya dukung Prabowo deh. Terima kasih. Kalau untuk nextnya, untuk tahun mendatang itu kita membutuhkan suatu pemimpin yang cerdas. Jadi minimal hitung-hitungannya bagus lah seperti Pak Jokowi. Nah mungkin kalau kita sudah banyak tahu lah untuk background militer itu, untuk sebelum-sebelumnya itu sudah tahu, kita rakyat Indonesia sudah tahu. Jadi saya cenderung yang Ganjar. Ya, kalau menurut saya 3 kandidat itu punya karakter sendiri. Kalau yang Pak Anies itu besar ngomong, profesor, ya elegan kata-katanya. Kalau Pak Ganjar adalah orang yang main medsos, yang mau dia sangat menjual citra pencitraan. Kalau Pak Prabowo nggak kelihatan, tapi dia mempunyai visi yang baik karena dia yang membawa Pak Jokowi dan Ahok ke DKI. Dan menurut Gus Dur dia orang yang paling hatinya paling baik. Itu menurut saya. Itu survei itu kan berubah-ubah, jadi belum pasti. Mungkin sekarang begini, besok begini. Dan itu karena masih jauh, Belandanya masih jauh. Jadi perlu ada cawapres. Nanti kalau ada cawapres itu ada gambaran yang jelas. Mungkin Prabowo dengan Mohaimin, atau dengan Pak Erik, kemudian Pak Ganjar dengan Pak Sandi, atau mungkin si Anies dengan Novel Bamukmin. Novel Bamukmin itu pengikutnya 130 juta loh. Yang main itu. Jadi menurut saya sih belum bisa buat patokan lah. Nanti kita tunggu setelah ada capres dan cawapres. Kalau saya sih tetap aja hitam putih tegak lurus. Terima kasih. Oke, saya melihat bahwasannya itu survei ya tentu boleh-boleh aja. Tetapi ya masing-masing survei itu kan ada metode masing-masing. Tetapi kalau yang tadi yang disebut itu, saya melihat ya mungkin ada mirip-mirip dengan kenyataan. Pertama, nama Pak Prabowo itu kan cenderung udah jauh lebih dikenal oleh masyarakat. Kan dia dua kali ya, bahkan sebelumnya udah pernah. Kemudian suara Pak Anies yang menurut survei agak turun, menurut saya ya mungkin juga bisa mewakili yang kenyataan, karena kan cenderung masih melekat image yang cenderung menggunakan politik identitas itu agak melekat. Ini nggak ada, mungkin suara dia akan turun. Nah, yang jadi kuda hitam memang ini Pak Ganjar. Itu kan belum dikenal nasional, daerah. Sekarang nama dia naik ke tingkat nasional, langsung udah menempati posisi yang kedua dengan bukan pemimpin ke depan yang selain kemampuan untuk melakukan pendekatan dari sisi politik, yang sangat penting menurut saya ada kemampuan untuk eksekusi. Terus terang kita melihat Pak Jokowi mempunyai kemampuan itu tepat sekali. Karena kita butuh, negara Indonesia butuh eksekusi terhadap beberapa blueprint yang sesungguhnya sudah ada. Itu sederhana, waktu di Jakarta itu sebenarnya MRT kan blueprintnya itu udah berapa lama itu. Nah, ini diketok dan dilakukan termasuk tol secara nasional, Pulau Jawa dan lain-lain. Itu butuh orang yang berani eksekusi. Itu yang sangat dibutuhkan. Dari ketiga itu menurut saya mudah-mudahan Pak Ganjar punya kemampuan seperti itu. Bakal calon ini yang pentingnya itu kan memang Pak Ganjar ya, karena di Jawa Tengah gubernur jadi belum begitu dikenal. Lalu kalau Pak Prabowo memang selama ini sudah berkali-kali ya kontestasi
sudah lebih kenal. Menurut saya dari sisi usia maupun umur, ya saya pikir sih yang seperti dulu lah disampaikan ya, umur misalnya ya 50 sampai 60 atau 65 masih oke lah. Misalnya saya pribadi lebih memilih yang usianya usia masih relatif muda, 50 sampai 65. Lalu juga sebelumnya itu juga relatif baik di dalam menjabat sebagai wali kota atau kepala daerah tingkat gubernur begitu. Survei cuma 31%, tapi ya silakan sah. Tapi kalau jujur saya menilai dari 3 kandidat calon presiden itu yang paling kecil nilai negatifnya menurut saya itu ya Ganjar Pranowo lah. Karena si Budiman Sujatmiko pernah mengatakan Ganjar Pranowo ketika ketemu si Budiman Sujatmiko ketika ketemu Prabowo, chemistry-nya sama-sama nasionalis. Nah ini yang kita cari. Cuman Prabowo kan, track record-nya kan ya, saya memang umur saya baru 17, tapi dibacanya pakai bahasa Arab 71. Jadi tahu lah, apalagi 20 tahun saya ngikutin politik ini, lebih barangkali. Jadi kalau yang religius ya maaf kata lah, walaupun religius nasionalis ya boleh-boleh saja. Jadi yang nasionalis itu yang kita cari. Ya, kalau saya itu nama hasil survei bisa aja berubah. Karena lokasi tempat survei belum tepat gitu. Tapi kalau dari diri saya sendiri, saya memilih orang yang lebih muda untuk bisa bekerja lebih baik dan lebih semangat. Dengan track record yang baik tentunya. Kalau selisihnya cuma 1%, itu kemakan sama margin of error. Jadi ya jangan terlalu excited dulu. Kalau menurut saya siapapun yang terpilih, selama yang bersangkutan adalah tokoh nasionalis, tidak punya track record buruk, dan tidak terkait, mohon maaf, dengan Orde Baru, saya akan bahagia sekali. Itu catatan penting sekali. Karena kita tahu, Orde Baru memang banyak membangun, tapi juga merusak mental dan moral bangsa. Dan sisa-sisanya inilah sekarang yang banyak menjadi pejabat tinggi, hingga membersihkannya sangat sulit. Itu jangan diperpanjang. Kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Cari orang yang memang track record baik, tidak terbukti pernah melakukan korupsi, dan tidak cuma bisa cuap-cuap bikin janji. Kalau menurut saya sih ya itu kan nama survei kan bisa sah aja ya, siapa aja yang dikasih presentasi yang paling tinggi ya. Cuma kan masing-masing orang kan punya pilihan masing-masing ya. Kalau secara pribadi sih saya kalau ya itu ya kita cari yang muda aja lah. Yang muda yang berprestasi, yang sudah kelihatan hasil kerjanya. Itu aja sih menurut saya. Ya mungkin dari pihak, mungkin saya sih dari mungkin ya. Itu aja. Ya, kalau menurut saya kita harus melupakan apa yang diopinikan orang-orang tentang Pak Prabowo. Menurut saya saat ini Pak Prabowo yang paling tepat untuk melanjutkan perjuangannya Pak Jokowi ya. Dia orangnya menurut saya lebih tegas dibanding kandidat yang lain, dan dia punya partai, dia berkoalisi dengan semua partai besar, jadi semua legacy dari Pak Jokowi bisa dilanjutkan oleh beliau. Saya nggak lihat calon yang lain bisa melanjutkan apa yang dia bisa lakukan. Itu aja sih sementara. Kita lihat aja nanti surveinya berikutnya, semoga Pak Prabowo lebih unggul. Ya, saya nggak setuju tuh dengan yang tadi barusan ngomong Pak Prabowo yang dia dukung. Nggak setuju sama sekali. Kan kita lihat rekam jejak lah. Rekam jejak itu tidak bisa dihapuskan dari seseorang lah. Jadi masyarakat Indonesia sudah tahu lah itu. Rekam jejaknya itu siapa yang terbaik dari 3 pasangan ini. Jadi kalau masih dia maksakan juga ya banyak yang tahu kali ya. Rekam jejak itu tidak bisa dihapuskan. Jadi kayak begitulah. Saya rasa masyarakat
masyarakat Indonesia sudah maju lah, sudah berpikiran pinter lah, nggak mungkin lah. Terima kasih. Jadi begini, saya melihat Pak Prabowo di depan nih, udah dari dulu di depan terus, tapi begitu kejadian terjungkel kenyataan ya, saya bilang. Tapi yang berdua, saya belum tahu ceritanya apa nih, karena baru muncul-muncul iklannya sekarang gitu loh. Nomor 3 ya, saya biarpun bukan orang Jakarta, ya diam di Jakarta sedikitnya tahu gerak-gerik perkembangan. Cuman selalu kalah di survei. Kenapa saat kalah tapi selalu dikucilkan? Ya, dia kalah nih, tapi dikucilkan terus. Harusnya biarin lah. Kita jaya nih nomor 1, ngapain kucilkan nomor 3? Aneh. Ini survei saya rasa nih, ada uang abang sayang. Nah, ada uang abang mau maaf ditendang. Nah, ini motor survei kali. Terima kasih. Bagi saya, siapapun RI1 itu boleh-boleh saja. Yang intinya yang paling penting adalah pemimpin yang bisa mengayomi perbedaan. Karena Tuhan menciptakan perbedaan itu punya maksud. Indonesia ini dibangun oleh berbagai bangsa, budaya, dan agama. Semoga aja pemimpin selanjutnya adalah pemimpin yang bukan khilafah. Karena bagaimanapun negara Indonesia ini dibangun oleh banyak perbedaan dalam segala hal, terutama bencana atau apapun. Yang beda agama pun banyak yang kontribusi, gitu pun para pahlawan. Semoga sajalah nanti pemimpin selanjutnya pengganti Jokowi adalah NKRI. Terima kasih. Terima kasih Bu Monik. Kami masih tunggu di WhatsApp call, sepertinya ada lagi. Siapapun dia harus menjunjung tinggi Pancasila. NKRI harus terus diselamatkan. Dia pun harus tegas. Jangan mencontohin yang nggak benar, korupsi banyak-banyak begitu. Karena itu sekolahannya tuh untuk anak-anak yang daerah-daerah terpencil itu dibangun, mencerdaskan rakyat supaya nggak dibodoh-bodohin. Bukan belajar berdoa saja, bukan, itu ilmunya yang penting juga. Udah gitu petani-petani juga harus dikasih peluang biar pemerintah yang beli bukan tangkulang dipersulit. Gitu aja ya. Ya, saya sih berharap seperti yang sebelum-sebelumnya juga, yang ibu bapak yang sebelumnya juga, presiden yang terpilih, presiden yang tidak suka lebih bayar, tidak korupsi, yang bisa benar-benar kerja, bukan yang memberantakin bangsa negara Indonesia. Pokoknya orang yang lempeng dah, yang membangun benar-benar bangsa negara Indonesia. Iya tadi, nah menurut saya sih Bapak Prabowo itu satu ya, kan saya kan umurnya masih 30 menuju 40 ya. Menurut saya sih Pak Prabowo sih umurnya udah terlalu tua ya untuk nanti memimpin presiden, apalagi presiden Indonesia itu negara kepulauan satu dan sangat luas. Kondisi umur yang sudah 60 tahunan itu mobilisasi sebagai presiden Indonesia itu akan tinggi sekali. Terbang ke sana, naik ferry, naik perahu ke pulau-pulau terpencil di Indonesia. Nah, apakah dia sanggup? Nah, itu. Dan yang kedua itu calon presidennya Pak Ganjar. Nah, menurut saya itu dia pengalamannya belum ada ya untuk memimpin. Dia masing-masing calon ada kelemahannya. Tapi menurut saya Pak Ganjar itu kelebihannya itu dia masih muda. Dan mobilisasi untuk yang tinggi itu dia akan kuat. Tapi kendalanya dia perlu didampingi oleh seorang wakil yang sudah berpengalaman birokrasi dan di pemerintahan, itu aja. Nah, yang ketiga, Bapak Anies Baswedan, dia pengalaman di ibu kota sudah ada. Nah, cuman untuk dukungan terhadap beliau itu sangat kecil ya, untuk di legislatif maupun di parlemen. Dari kita bisa lihat dari dukungan partai-partainya itu masih belum maksimal, dan juga belum ketahuan nih wakilnya siapa. Karena menurut saya wakil presiden akan menentukan elektabilitas dalam pemilu nanti. Ya, kalau saya sih pribadi akan milih nomor 3. Saya lebih senang presiden yang banyak bacotnya doang dibandingin yang banyak kerjanya gitu. Terima kasih. Saya lebih setuju Pak Ganjar Pranowo yang jadi presiden. Karena Pak Ganjar itu orangnya bisa meneruskan program Pak Jokowi, itu nomor 1.
Terus yang kedua, Pak Ganjar Pranowo itu kalau saya lihat tuh orangnya bisa bineka tunggal ika gitu, bisa meangkul. Kalau saya sih berharap kalau Indonesia mau maju, jadikanlah tokoh-tokoh seperti Pak Ganjar ini ya, bukan semua tokoh siapapun yang bineka tunggal ika itu jadi pemimpin, bukan hanya presiden, bahkan sampai wali kota pun, sampai lurah, camat juga kalau bisa yang kayak tipe Pak Ganjar lah, yang bineka tunggal ika kalau Indonesia mau maju. Kalau pilihnya yang bisanya bikin pecah-pecah belah gitu, mendingan jangan jadi apa-apa deh, bahaya nanti Indonesia. Yakin survei tadi hanya menunjukkan bahwa nanti akan ada 2 putaran, dan yang pasti masuk adalah Ganjar dan Prabowo, dan ini berarti akan terjadi seperti 2 periode yang lalu di mana Prabowo kalah. Kenapa? Sudah terlalu banyak hal-hal negatif pada Prabowo, dan ini akan diputar terus di dunia medsos, sehingga saya percaya dia akan kalah. Saya kira survei-survei begini kan temporary, hanya potret sesaat ya. Saya nggak mau ngomong ini survei tidak kredibel, karena dia juga basicnya scientific ya, bisa dibuktikan. Tapi ya ini kan potret sesaat, nanti bakal bisa berubah ya. Kita nggak tahu ini elit politik ini, dan menurut saya Pak Jokowi masih sangat signifikan ya memberi influence yang di sini. Semua sekarang menempel, kita lihat narasinya koalisi perubahan juga mulai membenarkan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi bukan sekedar rubah ya rubah, apanya yang mau dirubah, karena approval rate-nya udah 80 atau 90% ya, Pak Jokowi luar biasa. Nah, bahwa Pak Jokowi sekarang dinarasikan akan ada move misalnya ke partai lain segala macam, ya itu bisa ya bisa enggak, kita nggak tahu isi hati ya. Tapi ya buat kita pendukung ya nggak usah baper lah, biasa aja ya, siapa yang pimpin juga. Saiful Hidayat menang survei lawan itu Anies, tapi kenyataannya kalah gitu aja. Survei itu hanya cuma rame-rame aja, euforia aja, nggak. Dia kan bukan presiden lembaga survei, bukan lembaga yang jelas adalah KPU yang menentukan gitu. Itu hanya rame-rame aja. Ada juga yang survei itu dibayar sama orang yang berkepentingan. Itu aja. Saya pikir nggak ada itu, survei itu hanya cuma cawe-cawe apa nggak tahu lah namanya. Makasih. Itu kalau namanya survei itu memang tolok ukur, jadi buat ukurannya minimal gambaran lah situasi sekarang. Tapi ini kan Belanda masih jauh nih. Kita lihat aja nanti wakil-wakilnya itu kan akan pengaruh, lebih berpengaruh lagi siapa wakilnya, siapa presiden, capres dan cawapresnya. Kita tunggulah, kita harus sabar. Ya harus gerusu. Belum ada calon wapresnya sih, jadi kita belum bisa menentukan, dan survei itu ya belum bisa final ya. Kayak dulu aja pemilu terakhir kirain Jokowi menangnya jauh gitu, ternyata menang tipis juga. Jadi gitu aja, nggak usah terlalu dianggap patokan lah gitu. Oke, makasih. Menurut saya sih ya siapapun lah yang jadi itu yang terpilih gitu kan. Tetapi yang terpenting itu cobalah jangan bawa-bawa lagi sektarian agama gitu ya. Setelah semua calon itu nanti milih wakil itu yang nasionalis gitu ya. Jangan bawa tokoh agama gitu ya jadiin wakil gitu. Udahlah, yang sudah ya sudah gitu kan. Yang ke depan cobalah semua yang nasionalis gitu, biar jangan ada isu-isu lagi ke agama gitu. Terima kasih. Kebetulan saya pernah mengalami berbagai peristiwa dalam hidup, yang antara lain kejadian tahun 98, sehingga pilihan saya
mengerucut kepada tokoh yang masih platformnya nasionalis, yaitu Pak Ganjar. Karena sejauh ini hanya beliau yang belum terbukti korupsi. Jadi itulah dasar saya memilih beliau. Terima kasih. 3 itu ya mungkin kalau ini pendapat saya sendiri ya. Ini kalau ini kan kita melihat dari kerjanya ya. Kalau yang menurut saya sih yang bisa kelihatan jelas hasil kerjanya selama ini ya dari pihak Pak Ganjar ya. Karena bagaimanapun juga saya lihat tuh hasil kerjanya dengan kenyataan yang dia pimpin tuh itu jauh lebih bagus gitu dibandingkan yang kandidat yang lain ya. Bukan berarti kandidat yang lain nggak bagus juga, cuma kan kita ada istilahnya melihat yang mana yang paling bagus. Itu aja, terima kasih. Kita cukupkan dulu sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.